Absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Weningsih, pembimbing Leksam Bedas dari SDN Dampit 2. Kali ini saya akan memenuhi tantangan Leksam Bedas bulan Juni, yaitu mereview buku cerita rakyat dengan mendongengkannya. Buku yang telah saya baca yaitu Legenda Jakatarup dan 7 Bidadari, penulis Yudhistira Ikra Nagara. Jumlah halaman 32 halaman, penerbit CV Cahaya Agensi Surabaya. Jakatarup merupakan anak dari Dewi Rasawulan dan Ki Ageng Gibring. Karena kesibukan ayahnya untuk terus bersemedi, maka Jakatarup dititipkan pada seorang janda tua yang sudah lama menginginkan seorang anak. Janda tersebut tinggal di sebuah desa yang bernama Tarum, sehingga dikenallah dengan Rondo Tarum. Jakatarup tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gemar berburu menggunakan sumpitan. Suatu hari ketika sedang berburu rusa di hutan, Jakatarup ingin melepaskan rasa lelahnya. Namun tiba-tiba ia melihat ada 4 orang bidadari yang sedang mandi di sebuah telaga kecil. Wah, bidadari-bidadari itu cantik sekali. Jakatarup mengendap-endap melihat kegiatan yang dilakukan para bidadari tersebut. Kemudian Jakatarup memiliki niat yang nakal, yaitu mengambil salah satu pakaian dari bidadari tersebut. Sehingga ketika hari mulai gelap, para bidadari langsung melambung terbang ke kahyangan. Mereka pulang ke tempatnya masing-masing. Tinggallah satu orang bidadari, yaitu Nawang Wulan, yang tidak dapat pulang karena pakaiannya telah hilang. Saking bingungnya, Nawang Wulan berjanji pada dirinya sendiri, yaitu jika saja ada seseorang yang bisa membantuku, aku akan menjadikannya sebagai suamiku. Begitulah janji Nawang Wulan saat itu. Tidak lama kemudian, Jakatarup datang menghampiri Nawang Wulan dan memberikan bantuannya. Jakatarup memberikan sebuah jarik untuk menutupi tubuh Nawang Wulan. Karena sudah berjanji, akhirnya Nawang Wulan menikah dengan Jakatarup. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai seorang anak. Sepanjang menikah dengan Nawang Wulan, Jakatarup merasa heran karena lumbung padi di rumahnya selalu penuh dan tidak pernah habis. Suatu ketika Nawang Wulan sedang memasak nasi di dapur. Namun karena kerepotannya mengurus anaknya, akhirnya Nawang Wulan meminta suaminya menjaga kukusan nasi dan tidak boleh membukakannya sedikit pun. Kakang Jaka, tolong jaga kukusan nasi ini dan kamu tidak boleh membukanya sedikit pun. Itulah pesan Nawang Wulan pada Jakatarup. Jakatarup pun mengikuti perintah istrinya untuk menjaga kukusan nasi. Namun lama-kelamaan Jakatarup heran dan ingin tahu apa sebetulnya isi dari kukusan tersebut. Perlahan-lahan Jakatarup membuka isi kukusan tersebut dan sangat heran dilihatnya ada sebatang padi yang ada dalam kukusan tersebut. Hah? Hanya sebatang padi? Pantas saja lumbung padi di rumahnya selalu penuh, tidak pernah habis, karena yang dimasak hanya 1 batang padi saja dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian Jakatarup segera menutup kembali kukusan tersebut dan merapikannya. Namun sayang sekali, kukusan tersebut tidak dapat rapi kembali seperti semula. Hingga akhirnya Nawang Wulan pun datang dan melihat apa yang terjadi. Nawang Wulan marah. Kakang Jakatarup, kenapa kamu membuka kukusan ini? Karena berbekas dan tidak kembali ke semula, jadi Nawang Wulan tahu bahwa Jakatarup telah membuka kukusan tersebut. Sehingga dengan dibukanya kukusan tersebut, hilanglah pula kekuatan Nawang Wulan
sebagai seorang bidadari. Kini Nawang Wulan harus menumbuk padi sebelum menanaknya, melakukan kegiatan sehari-hari seperti manusia biasa lainnya. Sehingga padi di lumbung padinya semakin hari semakin berkurang dan habis. Suatu ketika Nawang Wulan akan mengambil tumpukan padi di lumbung padi. Dan ketika itu dia melihat sebuah selendang dan pakaian yang dikenalinya. Ternyata itu adalah pakaiannya yang waktu itu telah hilang. Akhirnya Nawang Wulan pun langsung mengenakan pakaiannya dan pergi meninggalkan Jakataru. Jakataru menangis menyesali perbuatannya. Namun Nawang Wulan tetaplah seorang bidadari. Dia pergi meninggalkan dunia dan menuju tempatnya sebagai seorang bidadari. Jakataru menangis, lalu bagaimana dengan anak kita, Nawang Wulan? Akhirnya Nawang Wulan pun kasihan melihat anaknya yang masih kecil, sehingga Nawang Wulan akan kembali ke rumah, namun hanya ketika pada malam hari untuk menyusui anaknya saja. Setelah itu maka dia akan kembali ke tempatnya. Ya, demikianlah cerita dari Jakataru bersama dan 7 bidadari yang telah saya baca. Semoga bermanfaat. Salam Leksam Bedas.